Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sucipto dari kelas 12 TKR O2, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeliharaan sistem rem tromol. Pengertian rem tromol. Rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan roda dengan sebuah komponen berbentuk mangkuk. Perbedaannya dengan rem cakram ada pada gesekan. Pada rem cakram piringan terdapat di tengah dua kampas. Namun pada rem tromol arah gesekan saling menjauhi, sehingga rem tromol yang terhubung dengan roda diletakkan di sisi luar dari kampas rem. Dengan demikian, berikut adalah tipe-tipe rem tromol sebagai berikut. Yang pertama, rem tromol tipe leading dan trailing. Dan yang kedua, rem tromol tipe two leading. Ketiga, rem tromol tipe dual two leading. Yang keempat, rem tromol tipe universo. Yang kelima, rem tromol tipe duo uniservo. Perawatan rem tromol. Setiap komponen atau barang apapun sebaiknya harus dilakukan perawatan secara berkala. Berikut adalah cara perawatan rem tromol sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pergantian minyak rem secara berkala sesuai dengan waktunya, sehingga rem tromol akan awet. 2. Lakukan pengecekan secara menyeluruh ke semua bagian hal. Ini dimaksudkan agar pada saat terjadi kerusakan maka sudah bisa dilakukan perbaikan. Ketiga, apabila pada saat pengecekan Anda harus atau menemukan suatu keadaan tidak normal atau tidak seperti yang seharusnya, sebaiknya membawa mobil ke tempat bengkel. Komponen-komponen rem tromol. Yang pertama, backing plate. Backing plate adalah piringan berbahan logam tipis yang berada tepat di belakang sistem rem tromol. Backing plate berfungsi sebagai kerangka sekaligus sebagai pelindung komponen rem tromol lainnya. Yang kedua, silinder roda. Komponen berikut adalah silinder roda atau wheel cylinder. Berfungsi untuk mengubah tekanan fluida agar menjadi gerakan mekanis. Bahkan pada sistem rem tromol
Diketahui ada beberapa tipe silinder roda. Umumnya tipe ini memiliki ciri-ciri silinder roda yang terkait oleh baut ke backing plate dengan membawa dua piston. Sementara itu untuk bagian-bagian dari silinder roda ini antara lain 1 piston, 2 spring, 3 piston board, 4 bladder nut, dan 5 wheel cylinder housing. Komponen yang ketiga yaitu kampas dan sepatu rem tromol. Komponen yang selanjutnya bisa kita temukan pada sebuah rem tromol adalah sepatu rem dan kampas rem. Sepatu rem atau brake shoe merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Sementara pada komponen rem cakram, bagian ini disebut brake pad. Meski demikian, brake shoe tidak secara langsung bergesekan dengan rem tromol, tetapi ada part bernama kampas rem. Kampas rem ini sama seperti kampas rem pada rem cakram yang menggunakan bahan keramik organik. Kampas rem ini diletakkan dengan metode ditempel atau dilem pada permukaan luar sepatu rem. Keempat, return spring. Fungsi utama return spring adalah untuk mengembalikan posisi sepatu rem sesuai proses pengereman berlangsung. Ketika kita menekan pedal rem, sepatu rem bergerak ke arah luar dan menempel pada bagian rem tromol. Namun ketika kita lepas pedal rem, maka sepatu rem harus bisa kembali menutup. Ada 2 buah pegas biasanya dalam satu rem tromol sebagai berikut. Yang pertama, upper spring. Pegas ini berada di bagian atas, tepatnya di bawah wheel cylinder. Fungsi utama pegas ini adalah untuk mengembalikan posisi sepatu rem agar menutup. Yang kedua, lower spring. Sementara pegas kedua yang terletak di dekat adjuster berfungsi menjaga agar 2 buah sepatu rem bisa menekan adjuster. Komponen selanjutnya, brake shoe holder. Untuk rem tromol mobil, sepatu rem memang tidak menempel pada bagian backing plate. Namun yang perlu
digarisbawahi adalah sepatu rem ini bersifat dinamis, bergerak-gerak, sehingga mekanisme holder yang dipakai harus bisa memanjang. Brake shoe holder terdiri sebuah pin yang memiliki pengunci, per dan plat penekan. Komponen selanjutnya brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster berfungsi sebagai penyetel celah antara kampas rem tromol dengan permukaan rem saat tidak ditekan. Dan komponen selanjutnya parking brake lever. Ini salah satu perbedaan rem tromol, motor dan mobil. Kalau motor tidak dilengkapi dengan mekanisme parking brake lever, tapi untuk mobil ada mekanis rem tromol yang membuat konstruksinya lebih rumit. Komponen selanjutnya drum atau tromol rem. Fungsi drum ini adalah sebagai media gesekan bersama kampas rem agar putaran roda bisa berhenti. Tromol tersambung ke baut roda. Komponen selanjutnya parking brake cable. Fungsi utama kabel rem parking adalah untuk menghubungkan gerak tuas rem parking dengan parking brake lever yang ada pada rem. Peralatan dan bahan. Yang pertama, satu set komponen rem tromol. Yang kedua, kunci shock ukuran 21 atau bisa kunci roda. Yang ketiga, obeng min sama obeng plus. Yang keempat, dongkrak botol. Yang kelima, jack stand. Yang keenam, tang. Yang ketujuh, WD-40 atau cairan anti karat. Troubleshooting pada rem tromol. Yang pertama, pedal rem rendah dan ringan. Gejala ini disebabkan oleh tipisnya sepatu rem atau jarak sepatu rem dengan tromol terlalu jauh. Yang kedua, rem menarik, disebabkan oleh penyetelan tinggi sepatu rem dan tidak satu sama atau salah satu silinder roda bocor. Yang ketiga, rem bergetar, disebabkan oleh sepatu rem yang keras dan terkena oli gemuk. Keempat, pedal rem keras tetapi rem tidak pakem. Penyebabnya adalah gemuk atau oli atau silinder roda macet.
pada kendaraan yang dilengkapi dengan booster rem, kemungkinan pecahnya selang atau diafragma booster sobek. Yang kelima, suara ketukan atau gesekan. Kalau bunyi dari roda depan disebabkan oleh bergesernya indikator ketebalan brake pad. Bunyi roda belakang dapat disebabkan karena habisnya sepatu rem. Suara ketukan disebabkan oleh bekas sepatu rem yang lepas atau kendor. Keenam, lampu rem menyala terus. Hal ini disebabkan karena switch rem yang terpasang menyatu dengan master silinder rem rusak. Kesimpulan pertama, sistem rem sangat penting bagi sebuah kendaraan karena sistem rem tersebut merupakan salah satu sistem pengaman bagi kendaraan dan bagi pengemudi saat mengendarai kendaraan. 2. Sistem rem akan bekerja secara maksimal dengan sesuai fungsinya apabila semua komponen sistem rem tersebut masih dalam keadaan baik. Yang ketiga, sistem rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan menghentikan kendaraan sesuai dengan tempat yang akan dituju. Yang keempat, menurut penggunaannya, secara umum ada 3 jenis rem, yaitu rem kaki, rem tangan, dan rem tambahan. Kelima, rem dapat bekerja dengan baik dan dapat menghentikan kendaraan secepat mungkin. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.